Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan pada pertemuan lalu kita pada bab tentang birrul walidain setelah kedua orang tua meninggal dunia. Kita masuk pada hadis yang terakhir. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yasarah bin Safwan qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr an Ikrimah an Ibni Abbas anna rajulan qala, ada seorang berkata dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, ada seorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Sungguhnya ibuku meninggal dan dia belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha an atasaddaq anha, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ya. Hadis ini adalah menjelaskan tentang salah satu bentuk cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia, yaitu dengan bersedekah atas nama salah seorang dari mereka, atas nama kedua orang tua. Dan tidak disyaratkan bahwasanya orang tua yang meninggal berwasiat, ya. Karena di sini dia mengatakan ibuku meninggal walam tusi, dan tidak berwasiat apa-apa, ya, untuk berwasiat dalam hal-hal kebaikan. Bisa jadi dia meninggal tiba-tiba sehingga tidak sempat berwasiat kebaikan. Maka bolehkah aku bersedekah atas namanya? Apakah bermanfaat? Afayanfa'uha, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan na'am. Ini antara perkara yang diijma'kan oleh para ulama, bahwasanya bersedekah atas nama mayat yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, apakah orang tua atau bukan orang tua, siapapun, muslim atas nama muslim yang lain, maka bermanfaat, ya. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali ahlul bidah, ya. Ahlus sunnah semua sepakat bahwasanya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal bermanfaat. Dan perlu diperhatikan, ini bukan masalah ngirim pahala. Beda kalau ngirim pahala yang diperselisihkan oleh para ulama seperti bacaan Al-Qur'an, ini khilaf di kalangan para ulama. Itu maksudnya seorang baca Quran, kemudian dia punya pahala, kemudian dia berdoa, ya Allah, pahalaku ini, baca Quranku ini, aku kirimkan buat ibuku. Itu namanya kirim pahala. Itu namanya kirim pahala. Ini bukan kirim pahala. Ini bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Karena ini adalah ibadah-ibadah yang bisa yaqbalun niyabah, yaitu menerima atas nama, menerima atas nama. Di antaranya seperti ibadah haji, ibadah umrah, ya. Ibadah haji, ibadah umrah. Seorang bisa berhaji atas nama ayahnya yang sudah meninggal, atau berhaji atas nama ibunya yang sudah meninggal, atau berhaji atas nama ayah dan ibunya yang belum meninggal tapi sudah tidak mampu lagi untuk berhaji. Seperti dalam satu hadis ada seorang datang kepada Rasulullah yang mengatakan, inna abi adrakatul hajj, adrakatu faridatul hajj syaikhan kabiran la yathbut ala rahilah. Ya Rasulullah, ayahku sudah sangat tua, namun dia terkena kewajiban haji dan dia tidak mampu untuk kokoh di atas onta. Artinya kalau dia haji naik onta dia bakalan jatuh, kalau jatuh bakalan meninggal. Bolehkah saya menghajikannya? Rasulullah mengatakan boleh. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kalau ada orang sudah sangat tua, seperti zaman sekarang, tidak mampu lagi naik kendaraan untuk hajian atau sakitnya tidak mungkin membuat dia untuk berhaji, maka seorang boleh menghajikannya meskipun dia masih hidup. Nah, ini bukan namanya kirim pahala haji. Perhatikan, ini bukan ngirim pahala haji, tapi menghajikan atas nama dia. Jadi beda antara mengirim pahala dengan melakukan ibadah atas nama. Nah, mengenai sedekah atas nama mayat, bukan kita kirim pahala, bukan mayat. Jadi jangan salah. Jangan bilang saya bersedekah atas nama saya, kemudian pahalanya saya kirimkan, bukan. Tapi saya bersedekah atas nama orang tua. Ibarat saya bayar zakat atas nama anak-anak saya. Yang punya duit siapa? Saya. Tapi saya berzakat untuk atas nama siapa? Anak dan istri. Bukan saya bayar zakat, pahala zakat saya kirim kepada anak istri. Paham?
Ini namanya ibadah yang bisa dilakukan atas nama orang lain seperti haji, umrah di antaranya apa? Sedekah. Nah, ibadah-ibadah ini kalau kita lakukan atas nama orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tua maupun selain orang tua, maka bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi ini saya ingin luruskan karena sebagian orang mengatakan ngirim pahala sedekah buat orang tua. Bukan ngirim pahala, Anda bersedekah atas nama orang tua. Dan ini umum, bisa seorang bersedekah dengan sedekah yang ringan, bisa sampai sedekah yang banyak seperti mungkin bangun masjid atas nama orang tua, bisa bangun pondok atas nama orang tua, ya. Namun yang perlu diperhatikan ketika kita bersedekah atas nama orang tua, kita juga jangan riya. Kita juga jangan apa? Riya. Ya. Kita tetap harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita riya dari sisi saya bersedekah sama orang tua untuk pamer bahwasanya saya berbakti kepada orang tua saya meskipun orang tua saya sudah meninggal dunia, maka saya pamerkan ibadah saya. Ibadahnya ibadah berbaktinya, paham? Ibadah berbakti. Sedekah atas nama orang tua selesai urusan, tapi saya pamer sama orang bahwasanya saya berbakti kepada orang tua dengan bersedekah atas nama orang tua, ya. Dari sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari peringatan tentang orang-orang yang bangun misalnya rumah ibadah, masjid misalnya, maka hindari ya hal-hal yang bisa memicu terjadinya riya seperti menamakan masjid tersebut dengan nama dirinya atau nama orang tuanya, ya, atau nama tertentu, ya. Tidak dilarang, cuma berusaha untuk menghindar dari hal tersebut sehingga tidak timbul riya ketika kita berbakti kepada orang tua, ya. Jadi bangun masjid kemudian atas nama bapaknya, masjid nama bapaknya. Ini agak repot ini. Agak repot untuk menata hati. Tidak dilarang, tapi agak repot untuk menata hati, ya. Kalau dia bisa menata hati tidak jadi masalah, ya. Dan ini diingatkan oleh Ibnu Hajar karena masjid adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Penamaan itu hanyalah untuk membedakan satu masjid dengan masjid yang lainnya. Jadi kalau seorang memiliki rezeki, maka boleh bagi dia untuk bersedekah atas nama orang tuanya, ya. Ini ijma ulama. Tapi kita masuk bab berikutnya, bab birru man kana yasiluhu abuhu. Bab berbakti kepada orang yang dulu ayahnya dekat dengannya. Itu seperti kita sudah bahas pada pertemuan lalu, yaitu berbuat baik kepada teman dekat ayahnya. Yang ayahnya selalu sambung hubungan dengan dia, teman dekat ayahnya, maka ketika ayah sudah meninggal, hendaknya kita berbuat baik kepada kawan-kawan ayah. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Laits an Khalid bin Yazid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar marra Arabiyyun fi safar. Ada seorang Arab Badui melewati Ibnu Umar dalam satu safar, dalam perjalanan. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar. Ternyata orang Arab Badui ini bapaknya dulu temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala al-A'rabi, maka Ibnu Umar berkata kepada Arab Badui tersebut, "Alasta ibna fulan? Bukankah kau anaknya si fulan?" Qala bala, iya. Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu. Maka Ibnu Umar pun memerintahkan untuk memberikan kepada orang tersebut himar yang biasanya dia pakai kalau sudah dia letih naik onta. Jadi Ibnu Umar kalau bersafar dia bawa onta dan dia bawa. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kalau dia bersafar misalnya ke Mekah atau mana, dia bawa dua tunggangan, onta dan himar. Kalau dia naik onta udah bosan, dia naik himar. Kalau naik himar udah capek, naik apa? Onta. Suatu ketika di tengah jalan dia bertemu dengan orang Arab Badui dan dia berkata, "Bapakmu si fulan?" Iya. Kata Ibnu Umar kepada murid-muridnya atau kepada mungkin suruhannya, berikan himar ini kepada orang Arab Badui tersebut. Wa naza imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Kemudian dia lepas imamahnya, kemudian dia kasihkan kepada Arab Badui tersebut. Faqala ba'dhu man ma'ahu, maka berkatalah sebagian rombongan dari Ibnu Umar berkata, "Ama yakfihi dirhaman?" Wahai Ibnu Umar, bukankah orang Arab Badui seperti ini cukup dia dua dirham, dikasih 2 dirham dia sudah senang. Ngapain kasih onta, ngapain kasih himar, ngapain kasih sorban, mahal semua. Himar mahal, sorban juga mahal. Faqala, maka Ibnu Umar menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadh wuda abika la taqta'hu. Jagalah teman dekat ayahmu, jangan kau putuskan. Fayutfi'ullahu nurak.
Kalau kau putuskan maka Allah akan padamkan cahayamu. Allah akan padamkan cahayamu. Dalam hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yazid, qala haddatsana Haywah, qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid bin Abil Walid an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu bersabda, inna abarral bir an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Di antara bentuk berbakti yang sangat besar seorang menyambung kebaikan kepada keluarga teman dekat bapaknya. Seorang berbuat baik atau menyambung kebaikan kepada keluarga teman dekat bapaknya. Hadis ini merupakan pembahasan dari pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang sampai kepada mayat kalau sudah meninggal dunia. Di antaranya kalau kita punya ayah, ayah punya kawan, ayah kita sudah meninggal, maka kita menyambung atau memberi kebaikan kepada kawan bapak kita. Bahkan bukan cuma kawan bapak kita, keluarga kawan bapak kita, bahkan keluarga kawan bapak kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril bir an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Di antara bakti yang terbaik adalah seorang menyambung kebaikan kepada keluarga teman bapaknya. Bukan cuma teman bapak saja, keluarga teman bapaknya. Karena bisa jadi teman bapaknya tersebut juga sudah meninggal dunia, iya tidak? Bapak kita meninggal, temannya juga sudah meninggal. Ternyata temannya itu punya anak, punya istri, punya keluarga. Nah, kita berbuat baik kepada keluarga teman bapak kita. Itu juga dianggap oleh syariat kita telah berbakti kepada bapak kita. Dalam sebagian riwayat disebutkan ba'da an yuwalliya, yaitu setelah ayahmu meninggal. Jadi ini berlaku kalau ayah sudah meninggal. Ketika ayah masih hidup, kita fokus ke ayah. Fokus ke ayah, ya. Tetap berbuat baik kepada teman-teman ayah, karena kalau kita berbuat baik kepada teman ayah, ayah akan senang. Itu tidak, ayah akan senang. Tapi ketika ayah sudah meninggal dan ada teman ayah masih hidup, maka kita berbuat baik kepada teman ayah. Bahkan kalau teman ayah sudah meninggal, dia punya kerabat, kita berbuat baik sama kerabat teman ayah. Ya. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Lihat bagaimana Ibnu Umar benar-benar menjalankan hadis ini sampai dia berkorban untuk anak dari teman Umar. Karena bapak dia Umar bin Khattab punya teman, punya anak. Dia mengatakan, "Alasta ibna fulan, bukankah aku anak si fulan?" Iya. Maka dikasihlah himarnya, dikasihlah apa? Sorbannya. Ya. Dikasihlah sorbannya. Hadis tadi yang kita sebut tentang kisah Arab Badu ini datang dari riwayat yang lemah, tapi datang dari riwayat yang sahih, semakna dengan hadis tersebut. Hanya saja lafal di akhir ini yang jadi masalah. Yang kata Nabi SAW, hadisnya sahih tapi lafal terakhir jadi masalah, yaitu ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi'uhu Allahu nurak. Jagalah sambung silaturahmi atau sambunglah kebaikan dengan teman bapakmu, jangan kau putuskan kebaikan kepada teman bapakmu. Kalau kau putuskan, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Lafal ini lafal yang dhaif. Lafal yang dhaif. Karena ini ancaman, seakan-akan kalau kita memutuskan hubungan dengan teman bapak, maka kita berdosa. Dan di antara bentuk hukuman tersebut, Allah akan meredamkan cahaya kita. Yaitu cahaya petunjuk tatkala dalam dunia, petunjuk cahaya di alam barzakh, dan juga cahaya tatkala di akhirat, di padang mahsyar. Namun lafal ini lafal yang dhaif, lafal yang dhaif. Ya, karena kalau lafal ini sahih seakan-akan wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada teman bapak. Yang ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna abarral bir, sebaik-baik berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keluarga teman bapak. Artinya kalau seorang tidak melakukannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi dia meninggalkan keutamaan yang besar. Karena kalau dia berbuat baik kepada keluarga teman bapaknya atau kepada teman bapaknya, dapat pahala berbakti kepada kedua orang tua, dan itu pahala yang sangat sangat besar. Jadi intinya lafal tadi ihfazhu abika la taqta'uhu, jagalah teman baik bapakmu, jangan kau putuskan kebaikan dengannya. Fa yatfihullahu nurak,
Allah akan meredamkan cahayamu. Ini lafalnya dhaif, ya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena perawinya ada yang bermasalah, ya. Baik, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab ke-21, babun la taqta' man kana yasilu abak fayudfi'u nurak. Ini datang lagi riwayat, maknanya jangan kau putuskan hubungan baik dengan orang yang pernah menyambung kebaikan dengan ayahmu. Jika kau putuskan maka Allah akan padamkan cahayamu. Sama seperti hadis sebelumnya, ya. Dan Imam Al-Bukhari juga membawakan hadis yang juga dhaif. Hadis yang juga apa? Dhaif. Karena kita sudah sampaikan bahwasanya kitab Al-Adabul Mufrad ini ada hadis-hadis yang sahih dan ada hadis-hadis yang dhaif. Tapi pertama para ulama bermudah-mudah, meskipun hadis dhaif, kalau masalah tentang akhlak, tentang adab, mereka bermudah-mudah, artinya tidak terlalu ketat. Tapi intinya hadis ini hadis juga dhaif, ya. Saya bacakan hadisnya. Imam Al-Bukhari berkata, qala akhbarana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Lahiq qala akhbarani Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala. Ubadah Az-Zuraqi berkata, kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Suatu hari aku duduk di Masjid Nabawi. Ma'a Amr bin Utsman, bersama Amr bin Utsman, yaitu Amr bin Utsman bin Affan, anaknya Utsman bin Affan. Saya sedang duduk sama anaknya Utsman bin Affan. Famarra bina Abdullah bin Salam, maka lewatlah Abdullah bin Salam, sahabat mulia yang dulu Yahudi, kemudian ulama Yahudi, kemudian masuk Islam. Ya. Abdullah bin Salam, ya, yang meriwayatkan hadis bahwasanya awwala kalamin sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasil arham wa sallu bil lail wa nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Abdullah bin Salam mengatakan ketika Rasulullah SAW akan datang, orang-orang bikin isu bahwasanya Muhammad pendusta, maka aku segera ingin lihat Muhammad. Itu Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tahu ini bukan wajah pendusta. Artinya orang bisa tahu ini gesturnya pendusta atau bukan, wajahnya pendusta atau bukan. Ini bukan wajah pendusta. Dan pertama yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Madinah, Nabi berkata, "Wahai manusia sekalian, tebarkan salam, berilah makan kepada fakir miskin, kemudian sambunglah silaturahmi dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Inilah Abdullah bin Salam, ya, yang ketika orang-orang Yahudi berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah zina, maka Rasulullah bilang, hadirkan kitab Taurat, suruh baca. Adakah hukum dalam Taurat tentang orang berzina? Ternyata ada ayat tentang rajam. Tapi orang Yahudi tersebut ketika baca, dia taruh tangannya di atas lembaran karena lembaran Taurat kan besar. Ketika dia baca, dia sambil tangannya begini, dia nutup ayat tentang apa? Rajam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, suruh dia angkat apa? Tangannya. Dia angkat, ternyata rajamlah. Rajam. Karena dia ulama apa? Yahudi. Dia ulama Yahudi. Makanya ketika itu dia kumpul orang Yahudi, orang bertanya, siapa Abdullah bin Salam? Dia adalah orang terbaik kami dari keturunan baik-baik. Terus kata Abdullah bin Salam, saya sudah masuk Islam. Oh, dia orang terburuk di antara kami, Inilah Abdullah bin Salam. Maksudnya dia seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Dia datang muttaqian ala ibni akhi, sambil bertelekan pada ponakannya. Artinya sudah tua. Fanafadha anil majlis, kemudian dia pergi dari majlis, tsumma atafa alaihi faraja alaihim. Ya. Kemudian dia pun pergi dan dia balik kepada mereka, faqala ma syi'ta Amr bin Utsman. Ternyata dia pergi kemudian balik, kemudian dia berkata kepada Amr bin Utsman, kepada anaknya bin Utsman, anaknya Utsman bin Affan. Dia bilang, "Ma syi'ta." Lakukan semaumu wahai Amr bin Utsman. 2 kali atau 3 kali dia marah. Lakukan semaumu 2 kali atau 3 kali. Sepertinya Amr bin Utsman kurang perhatian sama dia. Maka dia marah, kenapa kau tidak terlalu perhatian sama saya? Kemudian dia berkata, "Fa walladzi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq."
demi Allah yang mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran. Innahu la fi kitabillah azza wa jalla. Sungguh terdapat dalam kitabullah, itu dalam Taurat. Karena dia ahli Taurat. Dia sebutkan dua kali. Demi Allah terdapat termaktub dalam Taurat. Demi Allah termaktub dalam Taurat. La taqta' man kana yasilu abak fayadfi'u bidzalika nurak. Janganlah kau putuskan hubungan baik dengan orang yang pernah berbuat baik sama ayahmu, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Artinya dia marah sama Amr bin Utsman karena dulu dia sama Utsman sahabat. Sekarang anaknya cuek. Harusnya kalau kau tahu saya sahabat bapakmu, harusnya kau menghargai atau berbuat baik. Jangan kau cuek dan kau putuskan hubungan dengan saya. Sungguhnya saya adalah teman apa? Teman baik bapakmu. Karena kalau kau putuskan, dalam Taurat disebutkan Allah akan meredam cahayamu. Namun seperti saya katakan tadi, hadisnya juga dhaif. Hadisnya juga apa? Dhaif ya. Ini dalil bahwasanya kalau kita katakan maknanya benar ya, secara sanad dia lemah. Dalil bahwasanya kalau kita pernah punya kawan dan kawan itu punya anak, kawan kita sudah meninggal, kita teman dekat, kita boleh datang ke dia ya. Kita ingatkan, saya dulu teman bapakmu, kau masih ingat waktu kita pernah jalan-jalan? Bapakmu dulu sering ini. Kalau dia ingatkan gitu dan kita ingat benar dia teman dekat bapak kita, maka kita berbuat baik sama dia. Mungkin kita lupa. Tidak mengapa, ini buktinya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengingatkan Amr bin Utsman. Kenapa kau seperti ini sama saya? Dulu saya dengan bapakmu dekat. Kenapa kau sekarang begini sama saya? Ya. Jadi tidak mengapa kalau kita punya teman dekat, terus teman kita sudah meninggal, dia punya anak, mungkin anaknya kurang beres atau apa, kita ingatkan. Ya, ingat dulu saya gini-gini. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, di antara bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah berbuat baik kepada temannya. Enggak ada masalah, kita ingatkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi seakan-akan dia marah, dia mengatakan, lakukan apa yang kau mau, lakukan apa yang kau mau. Ingat, dia seperti itu. Dia ingatkan kepada anaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, pada pertemuan lalu telah saya sampaikan, saya ingatkan kembali bahwasanya wajib bagi kita untuk mendidik anak-anak kita ya agar mengenal teman-teman dekat kita. Sehingga kalau kita meninggal dunia, dia bisa terus menyambung kebaikan dengan teman-teman kita ya. Kita kenalkan ya. Terkadang kita duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, sehingga mereka tahu siapa teman-teman dekat kita. Tentunya teman-teman yang baik ya, bukan teman-teman yang enggak baik ya. Jadi kalau kita meninggal, anak kita terus menyambung dengan teman-teman kita, dan itu bentuk berbakti kepada kita, artinya kita juga dapat pahala. Itulah bentuk aliran pahala buat kita, paham? Aliran pahala buat apa? Buat kita. Karena kalau dia berbuat baik sama teman-temannya, dia telah berbakti sama kita ya. Karena teman kita itu pasti senang ketika anak kita sudah meninggal nih, anak kita buat baik sama dia, anak kita buat makan buat dia, dia ingat ingat kita ya. Ini kesenangan yang dirasakan oleh teman kita yang masih hidup, ini bermanfaat buat kita di alam barzakh. Bermanfaat bagi kita di alam barzakh. Maka tidak mengapa kita ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik kepada teman-teman kita sementara kita masih hidup. Nanti kalau kita sudah meninggal, mereka sudah terbiasa. Dan teman-teman kita tidak semuanya mungkin berhasil, mungkin ada yang susah, mungkin. Kalaupun mereka orang berhasil, tetap aja sambung, ngobrol, ketemu sesekali kunjungan ya. Itu adalah bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Baik, hadis berikutnya. Bab berikutnya, bab al-wud yatawaras. Al-wud yatawaras. Maknanya kasih sayang itu terwariskan. Maksudnya Al-Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya perangai orang tua itu sering terwariskan kepada anak. Orang tua dulu murah senyum, kemudian lemah lembut, mudah bergaul, biasanya anaknya pun demikian. Dan ini bisa ada unsur genetik, gen memang begitu. Dan kedua bisa karena lingkungan, dia sering melihat ayahnya seperti itu. Sehingga
dikatakan al-wud yatawaras, bahwasanya akhlak yang baik, sayang, penyayang, mencintai yang lainnya, tidak suka dendam, mudah memaafkan ini terwariskan. Terwariskan. Ya. Dan itu nampak, kita lihat sebagian orang kalau dia baik biasanya anak juga ramah, ya, seperti itu. Sebaliknya kalau sebagian orang kalau dia pelit terkadang anaknya juga apa? Pelit, ya. Anaknya juga pelit, ya. Kalau seorang ayah dermawan, ibunya dermawan, biasanya anak juga ikut apa? Dermawan. Kalau ayah ibunya pelit, biasanya anak juga apa? Pelit, ya. Makanya saya sering sampaikan, anak saya dulu pernah main sama anak seseorang waktu kita di Madinah, ya. Kemudian anak saya ngeluh sama saya, dia gibah, dia bilang, "Abi, itu si fulan pelit banget." Saya senyum aja. Saya tahu bapaknya juga pelit, cuma saya diam aja. Cuma saya diam aja, saya tidak bilang. Artinya wajar, karena itu didikan, ya. Jadi terwarisi, warisan tersebut bisa dua, dari secara genetik memang dia begitu bawaan, atau tadi yang dia selalu lihat, kalau orang tuanya pelit, ini dia terbawa. Dia terbawa dalam lingkungan orang tuanya. Demikian juga kalau ayahnya ramah, menyayangi orang, tidak hasad sama orang, suka memaafkan, anak juga demikian. Karena dia akan lihat contoh langsung dari ayahnya, dari ibunya. Dia lah maafin aja lah, udah gitu. Dan ini datang dalam hadis, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Bishr bin Muhammad. Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Muhammad bin Abdurrahman an Muhammad bin Fulan bin Talhah an Abi Bakar bin Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dari Abi Bakar bin Hazm, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat ini? Tidak disebutkan. Tetapi sahabat meskipun kita enggak tahu namanya, kalau itu sahabat dia pasti thiqah. Dia pasti apa? Thiqah. Meskipun majhul tidak diketahui siapanya, tapi kalau sudah dibilang itu sahabat Nabi, meskipun perawi di bawahnya tabi'in tidak menyebutkan namanya, selama kita tahu itu sahabat Nabi dengan persaksian tabi'in yang meriwayatkan di bawahnya itu sahabat Nabi, maka sanadnya sahih. Kenapa? Karena sahabat pasti apa? Thiqah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi para sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak hadis telah merekomendasi para sahabat, dan mereka adalah orang-orang terpercaya yang menukilkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an, hadis. Bagaimana ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sampai kepada kita? Lewat siapa? Lewat sahabat. Kalau sahabat ternyata bermasalah, tidak thiqah, fasik, maka Al-Qur'an dan hadis sampai kepada kita juga bermasalah. Makanya para ulama ketika membantah orang-orang Syiah, mereka mengatakan mereka mencela sahabat, sungguhnya mereka mencela Al-Qur'an dan hadis. Karena kalau sahabat bermasalah, fasik, apalagi sampai kafir, terus berarti Quran sampai kepada kita melewati orang kafir. Berarti hadis sampai kita melewati orang apa? Orang kafir. Kalau melewati orang kafir tidak diterima, diterima. Oleh karena siapa yang mencela para sahabat, meragukan kesikohan mereka, meragukan adalah mereka itu kredibilitas mereka, kejujuran mereka, maka sungguhnya mereka telah meragukan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis sampai kita melewati riwayat, makanya disebut dengan sam'i, yaitu nusus sam'iyah, maksudnya nas-nas yang sampai kepada kita mulai periwayatan mendengar fulan an fulan an fulan. Jadi dalam hadis ini disebutkan an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari seorang sahabat, seorang laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa dia tidak mengetahui namanya, tetap saja tidak bermasalah. Qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Aku mencukupkanmu bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah berkata, innal wudda yatawaras, sungguhnya cinta itu atau kasih sayang itu diwariskan, terwariskan, ya, terwariskan. Namun hadis ini juga dhaif, karena ada riwayat yaitu Muhammad bin Fulan bin Talha, ini perawi yang bermasalah, yaitu di bagian bawah, ya, bermasalah, maka hadis ini secara sanad dia lemah. Tapi maknanya benar, bahwasanya perangai itu diantaranya mengasihi, menyayangi, itu terwariskan kepada anak keturunan. Ini hukum asal, meskipun tidak selalu, tapi hukum asal demikian, ya. Oleh karenanya pepatah Indonesia mengatakan apa? Buah jatuh tak jauh dari apa? Pohonnya. Nah, kalau pohonnya begitu, buahnya juga kira-kira demikian, ya. Kira-kira demikian.
Demikian juga ketika orang-orang mengingkari Maryam datang dalam kondisi sudah hamil, maka mereka berkata, "Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyah." Wahai saudarinya Harun, yaitu wahai Maryam, kenapa kau hamil tanpa suami? Mereka menyangka Maryam berzina. Ma kana abuki imra'a saw. Ayahmu dulu bukan orang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu juga bukan pezina. Terus kau bisa begini dari mana? Sehingga mereka heran karena Maryam ini dari keturunan orang-orang soleh. Bapaknya ulama di zamannya dan ibunya wanita solehah yang bernazar kalau putriku atau anakku lahir akan menjadi pelayan di Masjid Aqsa. Lah, kok tiba-tiba anaknya seperti ini, hamil tanpa suami, padahal dia tidak berzina. Tetapi maksud saya, Allah sebut dalam surat Maryam ketika Maryam datang kepada kaumnya sambil menggendong Isa alaihissalam, maka mereka pun heran dan mereka berkata, kok bisa engkau hamil tanpa suami? Maka na abuki imra'a saw, ayahmu bukan orang buruk, wa makanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan wanita pezina. Jadi seakan-akan mereka heran. Dan ini dalil bahwasanya kaidah buah jatuh tidak jauh dari batang pohonnya itu benar. Itu benar karena harusnya Maryam juga orang wanita baik-baik. Kenapa jadi wanita pezina? Dan ternyata memang Maryam orang apa? Baik. Dan dia tidak apa? Berzina. Dia tidak berzina. Dia adalah hasil dari pernikahan dua orang yang soleh dan soleha. Bapaknya ulama di zamannya dan ibunya wanita yang sangat soleha. Imratu Imran, bapaknya Imran, ibunya istrinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran bernazar berkata kepada Allah, ya Allah, aku bernazar anakku ini kalau lahir jadi pelayan di Masjidil Aqsa. Dan ternyata yang keluar adalah Maryam. Artinya Allah menyebutkan Imran dan istrinya menunjukkan mereka adalah orang saleh. Oleh karenanya perangi itu berpengaruh pada anak-anak ya. Dan sebagaimana dalam perkataan syair orang Arab ya. Wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Seorang berkembang, anak muda berkembang di antara kami sesuai dengan kebiasaan yang ditanamkan oleh ayahnya ya. Ayahnya. Jadi saya katakan tadi bahwasanya warisan perangi tersebut bisa dengan dua cara. Pertama dengan genetik, mungkin dia enggak bertemu ayahnya, tapi dari bawaannya memang dia begitu. Ya. Dan kita lihat begitu, misalnya ada seorang wanita, dia sok kenal, sok akrab, ketemu orang ramah. Ternyata anaknya pun demikian. Nah, ini ngikuti siapa? Mamanya. Enggak ada yang ngajarin, tapi dia mudah ramah. Kayak mamanya persis. Kita enggak ada yang ngajarin, tapi dia tahu-tahu ini berarti genetik. Atau istilahnya ini perangai yang Allah pasang dari sananya. Jibili dari sananya. Ya. Tapi bisa jadi karena dia melihat ibunya yang seperti itu, sudah pernah ketemu setiap hari, maka dia pun jadi demikian ya. Dari sini ada dua hal yang harus kita perhatikan, ikhwan ya. Kita sebagai orang tua perhatikan dua hal. Yang pertama sebagai orang tua, yang pertama kita harus benar-benar bersungguh-sungguh memperbaiki akhlak kita di hadapan anak-anak. Ya. Kita ke masjid, kita baca Quran, kita puasa sunnah, anak-anak lihat. Ya. Kadang-kadang kita puasa, anak-anak misalnya telepon, misalnya saya lagi puasa, saya kadang-kadang kasih tahu sengaja. Abi lagi ngapain? Lagi buka puasa. Bukannya riya, tapi saya ingin agar dia tahu bapaknya sedang apa? Puasa. Sehingga terdengar bapaknya puasa, atau ibunya baca Quran, atau tantenya apa, atau kakaknya lagi ini. Jadi dia terbawa dalam suasana Islami. Makanya orang tua sholat sunnah di rumah. Kalau sholat sunnah di rumah, maka anak-anak lihat orang tuanya sholat sunnah di rumah. Anaknya terjaga jam 3 malam atau jam 4 malam, orang tuanya bangun sholat. Oh, ayah lagi sholat malam. Umi lagi sholat apa? Malam. Kita bersungguh-sungguh. Kita bersedekah di hadapan mereka. Ada yang kita sembunyikan, ada yang kita bersedekah di hadapan mereka. Kita ajari mereka untuk tidak pelit. Seperti itu. Jadi kita bersungguh-sungguh agar apa yang kita usahakan tersebut, kita ramah sama orang, kita tidak sombong sama orang, mudah-mudahan terwariskan kepada anak kita.
Kalau bukan secara genetik, asalnya kita memang tidak seperti itu, tapi karena mereka melihat kita seperti itu. Jadi kita berusaha untuk berakhlak mulia di depan anak. Ini demi kebaikan kita juga. Mereka jadi baik, kita yang untung. Kalau mereka baik, mereka mendoakan kita dan seterusnya. Dan yang kedua, hati-hati. Jangan sampai kita berakhlak buruk di hadapan anak-anak. Ini sering saya sampaikan. Bisa jadi kita menjadikan dosa jariah melalui anak-anak kita. Kita contohkan hal yang buruk, kemudian anak-anak menjadi buruk gara-gara kita. Siapa yang contohkan pertama kali adalah kita. Contoh, anak-anak malas beribadah. Kenapa? Karena ibunya selalu main HP. Setiap anaknya lihat ibunya selalu pegang apa? HP. Tidak pernah lihat ibunya pegang Quran. Yang lihat ibunya selalu pegang HP. Kemana-mana ibunya, kalau kemana-mana ke mall cari tas mahal. Seperti itu. Sehingga itulah kehidupan keseharian yang dia lihat. Hidup glamor, pikiran orientasi sang ibu bukan akhirat, orientasinya dunia. Ini kalau bicara tentang dunia, ini kapan ganti mobil baru, ganti ini baru, baru, kemudian mau jalan-jalan kemana. Pembicaraan dunia melulu, tidak ada pembicaraan apa? Akhirat. Tidak ada bicara gimana hafalanmu, gimana ini, sudah kunjungi orang tua belum, gimana ini, salat malam belum, baca Quran, tidak ada. Caranya dunia melulu. Meskipun anaknya ke pondok, percuma. Pondok pulang lihat orang tuanya duniawi melulu. Tidak lihat ibunya kecuali pegang apa? HP. HP ketawa-ketawa sendiri. Anaknya nanti begitu, nanti anaknya mau baca Quran nyalain anak. Kamu malas, ibu sudah pondokin lah. Gimana? Ibu kayak begitu modelnya. Meskipun anaknya enggak ngomong dalam hati. Nyuruh-nyuruh saya baca hafal Quran, ibu sendiri main HP melulu ya. Ini bahaya. Kita ngajari dosa jariahnya anak jadi nakal gara-gara kita. Gara-gara kita. Sebagaimana kalau anak-anak baik kita dapat andil, anak-anak buruk juga kita dapat andil. Kalau anak-anak baik gara-gara kita dapat pahala jariah lewat anak-anak. Kalau kita buruk, anak-anak juga dapat dosa jariah. Tapi kalau kita baik, anak-anak buruk, kita enggak dapat dosa jariah. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, masing-masing tanggung jawab sendiri. Itu jika seorang sebagai orang tua telah berupaya sebaik mungkin, ternyata anaknya buruk seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, maka ini tidak tanggung jawab. Tapi semua keburukan dari anak yang berasal dari kita itu dosa jariah. Itu dosa. Ini contohnya banyak. Ya. Betapa banyak anak-anak tidak berbakti sama orang tuanya. Kenapa orang tuanya tidak berbakti sama kakek neneknya? Sampai di antara kasus yang aneh yang pernah saya dapati, ada seorang wanita kejam sama suaminya, sampai suaminya digini-gini kan. Ternyata ketika dia masih kecil dia sering lihat ibunya giniin bapaknya. Jadi dosa jariah ngalir sama putrinya. Karena putri mamanya sering giniin bapaknya. Dan bapaknya mengalah terus. Kalau bapaknya gampar, nanti anak laki-lakinya yang lihat, oh bapak saya kalau gampar ibu. Nanti dia juga gitu, KDRT sama istrinya. Makanya saya bilang waspada. Ini contoh bahwasanya dosa jariah yang terjadi di masyarakat. Di antara dosa jariah yang kita tanam pada anak-anak, misalnya dusta. Ini juga saya sampaikan. Kita contohkan dusta pada dusta kecil. Misalnya ada tamu atau ada telepon, angkat bilang ayah lagi keluar, HP-nya enggak dibawa. Akhirnya diangkat. Assalamualaikum, Om, cari ayah lagi keluar, HP-nya enggak dibawa. Ini bagi kita dosa mungkin sepele lah, bohong sekali. Tapi bagi anak ini boleh, berarti bohong itu apa? Boleh berbohong. Nah, dia nanti menjadi pembohong besar. Kita enggak ngajarin dia jadi pembohong besar, tapi kita meletakkan batu pertama. Paham? Batu pertama untuk jadi pembohong besar. Lama-kelamaan dia berbohong sampai jadi pembohong besar. Dosanya siapa? Kita. Karena kita pernah ngajarin dia apa? Bohong. Tapi coba kalau kita jujur. Bilang aja ayah enggak mau ketemu. Sibuk. Ayah enggak mau ketemu. Jujur. Ayah bilang enggak mau ketemu. Udah, tapi kita tunjukkan kejujuran sama anak. Itu pengaruh luar biasa sama anak-anak ya. Oleh karena kita sebagai orang tua hati-hati. Pertama, benar-benar berusaha menunjukkan perangai yang baik kepada anak-anak agar mereka bisa mencontohi perangai kita dalam ibadah, dalam akhlak, dalam kedermawanan. Terutama dalam ibadah, ikhwan. Anak sekarang jauh dari ibadah. Ibadah kita enggak suruh mereka enggak beribadah dengan apa? Sendiri. Ke pondok sampai ada istilah pondok apa? Penjara suci katanya.
penjara, penjara, di penjara meskipun penjaranya suci tapi di penjara. Jadi begitu keluar pondok kayaknya langsung wah mau ini mau anu bebas-bebas mau puas-puas. Ya. Makanya pondok tidak jaminan. Nah, kita gimana? Demi Allah kalau anak-anak lihat kita baca Quran, anak-anak lihat kita ibunya, ibu paling penting ibu ini. Bapak kan banyak udzur sering keluar ya. Sering keluar ke sana, keluar ke sini, keluar ke sana, keluar ke sini. Ibu-ibu di rumah terus ya ini, ibu ini paling penting karena contoh utama anaknya. Ibunya enggak pernah berzikir. Coba kalau anaknya lihat ibunya, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gimana anak terpengaruh lihat ibunya seperti itu? Terpengaruh. Pasti terpengaruh. Jadi kalau ini ya bicara liburan ke sini, liburan sini, naik mobil ini, mobil rumah ini, kemudian ke sana, mau jalan ke luar negeri, ke dalam negeri, ke kampung ini, wah udah. Omongannya dunia melulu. Gimana orientasi anak-anak jadi akhirat? Orientasi juga apa? Dunia murni. Dunia murni. Terus akhirnya ketemu apa cita-citamu pembalap. Tapi bukan cuma oke juga sih cuma gimana gitu. Itu pengaruh. Oleh karenanya terutama dai ya. Kalau orang tua dai yang jadi panutan benar-benar harus menjadi contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Maka saya ingatkan kepada orang-orang yang jadi dai termasuk saya pribadi, jangan pamer-pamer dunia sama orang-orang. Orang-orang akan orientasinya apa? Dunia. Jangan. Pamer-pamer dunia inilah mobil mewah lah, apa mewah lah. Terus mengatakan Islam tidak melarang kaya. Orang juga sudah tahu yang larang kaya siapa. Akhirnya yang kaya-kaya tersebut tidak meredam diri, malah semakin apa menjadi-jadi. Sebutkan hadisnya bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun kita belum bisa melakukan. Kalau kita enggak bisa melakukan, jangan contohkan keburukan kepada umat ya. Berpakaian yang santun, yang menjaga norma-norma sebagai seorang dai, bukan sebaliknya malah. Pakai pakaian yang tidak senonoh, yang tidak pantas untuk dilihat oleh laki-laki maupun wanita. Ya. Sampai ada salah seorang murid kemudian di pondok, saya ingin jadi pembalap. Kenapa? Karena ada yang pembalap ustadznya misalnya. Maksud saya, ini aduh. Allah musta'an. Intinya orang tua harus waspada ya. Kita tidak sempurna, tapi kita berusaha. Ya, berusaha. Kalau berusaha pun belum tentu berhasil, apalagi kalau kita enggak berusaha. Oke, berusaha menjadi orang yang baik dan berusaha menghindarkan diri dari perangai yang buruk. Karena kalau kita perangai buruk, terwariskan kepada anak-anak jadi dosa jariah. Kemudian yang kedua, sebagai anak. Kalau kita lihat orang tua kita baik, kita berusaha tiru. Kita ingat kebaikan orang tua, dulu ayah saya begini, Masya Allah, dulu bapak saya begini, dulu ibu saya begini. Kita ingat. Ya. Dulu nenek saya begini, ingat. Ya. Kalau perlu kita ingat cerita, mungkin bapak kita ceritakan tentang kakek kita, ibu kita cerita tentang apa? Neneknya. Kita ingat. Suatu hal yang kebaikan dari keluarga, kita tiru. Ya. Dan biasanya kalau ada kedermawanan, turun-temurun. Ya. Kamu kok pelit, bapakmu dulu baik sekali misalnya. Jadi kalau orang tua kita punya kebiasaan yang baik, maka kita ingat-ingat. Kita berusaha meniru, kita lanjutkan warisan orang tua, ya, berupa akhlak yang mulia, berupa kedermawanan, berupa lemah lembut, berupa sifat suka maafkan. Ya. Yang kedua, jika orang tua kita berakhlak buruk, ibu kita atau ayah kita berakhlak buruk, jangan kita tiru dan kita berjuang untuk tidak seperti mereka. Anggap itu ujian hidup. Karena ada orang misalnya orang tuanya buruk, tapi anaknya tidak dengan penuh perjuangan. Contohnya Ibrahim alaihissalam. Bapaknya tukang bikin patung, anaknya penghancur apa? Patung. Bapaknya tukang bikin patung, produksi Tuhan. Anaknya tukang hancurkan berhala. Karena sebagian orang ketika bapaknya buruk, dia seakan-akan mencari uzur untuk kesalahan dia. Kalau dia misalnya tukang marah-marah, bapak saya juga begini kok, kakek saya juga begitu. Kami dalam keluarga begini semua. Jadi seakan-akan apa yang saya lakukan boleh. Berdalil dengan kebiasaan keluarga.
Keluarga. Kalau dia pelit, kita bilang keluarga kami begitu. Nggak, kalau ada gitu nggak usah dikasih. Bapak saya juga kalau ada orang kayak gitu nggak pernah dikasih. Pelit berdalil dengan keluarga. Nah, kita nggak boleh begitu kalau kita tahu orang tua kita ternyata buruk akhlak perangainya atau ibadahnya, kita harus berusaha tidak seperti mereka. Dan ini perlu perjuangan. Jangan sampai sebaliknya kita menjadikan itu sebagai dalil untuk kesalahan yang kita lakukan. Karena sebagian orang kalau kita tegur dia mengatakan, bapak saya juga begitu kok. Karena keluarga semua begini. Sehingga seakan-akan apa yang kesalahan yang mereka lakukan adalah suatu kebenaran. Coba antum bayangkan kalau Syekh Abdul Razak cerita di sini tentang kisah seorang anak ya. Ketika dia berdiri di depan ada iklan atau flyer tulisannya dilarang merokok. Rokok berbahaya. Kemudian dia pun baca rokok berbahaya. Rokok itu bagus. Bapak saya juga merokok kok. Menyedihkan ya, anak-anak seperti itu. Ketika dia merokok, bapak saya juga apa? Merokok. Jadi jangan sampai kita menjadikan dosa jariah buat kita dengan akhlak yang buruk yang kita wariskan kepada anak-anak. Baik, bab berikutnya, bab la yusammi rajulu abahu wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamahu. Ini bab tentang adab terhadap orang tua. Bab jangan seorang memanggil bapaknya dengan namanya dan jangan dia duduk sebelum ayahnya duduk dan jangan dia berjalan di hadapan bapaknya. Jangan dia menyebut nama bapaknya, jangan memanggil dengan nama bapaknya dan jangan dia duduk sebelum ayahnya duduk dan jangan dia berjalan di depan ayahnya. Ini adab. Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abu Rabi' an Ismail bin Zakaria qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi ghairihi an Abu Hurairah absara rajulain. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini asar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat dua orang sedang berjalan. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah bertanya kepada salah satu di antara dua lelaki tersebut. Ma hadza minka? Ini apa hubungan kerabat dengan engkau? Qala abi, ini ayahku. Jalan bareng. Kata Abu Hurairah, la tusammi bismihi. Jangan kau sebut namanya, jangan sebut nama ayahmu. Wala tamshi amamahu, dan jangan jalan di depannya. Wala tajis qablahu, dan jangan kau duduk sebelum dia duduk. Abu Hurairah kasih nasihat. Ya, kalau jalan berdua dia ingatkan, kalau itu bapakmu maka jangan sebut namanya, jangan duduk sebelum dia dan jangan berjalan di depannya. Adab anak kepada orang tua. Dan ini dalil tentang pentingnya menghormati orang tua. Dan menghormati untuk mengajari anak menghormati orang tua. Perlu kita sebagai orang tua mendoktrin dari awal. Karena anak-anak itu dengan sering didoktrin maka termaktub terpatri dalam hati mereka. Kita sejak kecil kalau kita lagi ngobrol, ayah lagi ngobrol, jangan dipotong, diajarin, dikasih. Akhirnya dia punya adab. Lagi makan tunggu dulu, orang tua dulu ini, orang tua nanti kamu setelah itu kamu datang. Saya pernah diundang di suatu kota namanya Yutama. Kalau bapak umrah, bapak bisa jalan ketika naik bis. Mungkin sekarang sudah jarang naik bis, pada naik kereta tidak kelihatan. Kalau naik bis dari Madinah ke Mekah sekitar 80 kilo. Sebelah kanan tuh ada daerah namanya Yutama, Al-Yutama. Saya pernah zaman dulu diundang makan di situ sama kawan, dia sering di Masjid Nabawi, ayo kita ke sana. Saya makan kemudian, laki-laki banyak sekali. Dia undang semua keluarganya. Kalau enggak saya salah ingat dia 21 saudara laki-laki semua. Kalau saya enggak salah ingat. Ini bukan perempuannya. Laki-laki saja. Banyak sekali. Terus saya baru pertama itu kali makan ada nampan besar, kambingnya gede, utuh. Jadi dihidangkan dalam bentuk berdiri ya. Cuma sudah enggak enggak lagi. Cuma berdiri dalam hidangan berdiri. Dihidangkan kayak berdiri gitu. Nasinya banyak. Kita makan. Anak-anak enggak ada yang makan. Subhanallah. Mereka mungkin tradisinya begitu. Anak-anak banyak ramai. Kalau yang besar aja 21 orang di mana? Anak-anaknya. Selesai makan, kita ngobrol, baru anak-anak kemudian. Ini contoh adab, maksudnya kembali kita alhamdulillah kita Indonesia punya adab sopan santun yang sangat banyak. Banyak ya. Yang itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan disetujui oleh syariat. Kecuali yang berlebihan itu tidak boleh ya. Kecuali berlebihan misalnya harus sujud kepada kaki orang tua atau yang lainnya itu tidak perlu. Tapi kalau yang lebih daripada itu berbakti sama orang tua, menghormati orang tua,
inilah perkara yang baik ya. Taib. Jadi jangan menyebut namanya, kalau kita sebut kita panggil kunyahnya Abu Fulan atau ayah atau bapak atau abati ya. Terus kalau duduk kita duduk, dia duduk dulu baru kita yang duduk ya. Kalau dia berjalan kita jangan depan dia, kita di belakangnya atau di sampingnya. Kecuali memang membutuhkan kita di depan. Seperti gelap maka kita di luar untuk memastikan jalan, itu lain cerita ya. Tapi asalnya kita menghormati orang tua di depan, kita di belakang atau di sampingnya. Meskipun umur mereka tidak berjauhan. Saya punya kawan, subhanallah, dia sering jalan sama anak muda waktu di Madinah, mahasiswa juga. Saya pikir ini adikmu kah? Dan itu ada beberapa orang, ada satu orang Afrika, satu orang Yaman. Kalau kita lihat seperti adiknya, ternyata itu anaknya. Saya bilang, ini siapa? Anak saya, subhanallah. Saya pikir adik. Kau ini kok umur berapa? 12. Dia umur 12 sudah menikah. Artinya kalau 12 menikah, tahun depan dia sudah punya anak. Jadi anak dia sama anak cuma beda 13 tahun. Makanya kelihatan seperti adiknya. Seperti adiknya. Ada yang anak-anaknya, bapak dan anaknya seperti kakeknya ada. Ada yang terlambat nikah, kemudian punya anak masih kecil, kakek ya. Ada ya. Sekarang anak saya yang terakhir umur baru 6 bulan. Saya sudah 44. Kalau dia sudah 10 tahun, saya sudah 54. Kakek panggilnya. Kalau saya masih hidup dan dia masih hidup. Intinya, meskipun umur tidak jauh, tetap aja itu orang tua kita. Tetap aja orang tua kita. Harus hormat padanya. Tapi bab berikutnya, bab hal yukanni abahu, apakah dia memanggil kunyah ayahnya? Kunyah sebagaimana kita tahu, kita manggil kunyah dengan abu ya, atau kalau ibu ummu fulan, abu fulan ya. Itu namanya kunyah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, namun hadis ini juga hadis yang dhaif karena dalam sanadnya ada Syahr bin Hausyab dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Kata beliau, haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus bin Yahya bin Nubatah an Ubaidillah bin Mauhib an Syahr bin Hausyab. Ini rawi yang bermasalah. Qala kharajna ma Ibnu Umar, kami keluar bersama Ibnu Umar, faqala lahu Salim. Maka berkatalah kepada Ibnu Umar Salim. Salim itu anaknya Ibnu Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. As-salata ya Abu Abdurrahman. Salat wahai Abu Abdurrahman. Abdurrahman itu kunyah bapaknya. Wahai salat, sudah salat, waktunya salat wahai ayahku. Tapi dia tidak mengatakan abati, abi, dia mengatakan kunyah bapaknya, Aba Abdurrahman. Ini boleh ya, boleh seorang anak memanggil ayahnya dengan kunyahnya. Ini bentuk penghormatan kepada ayahnya. Namun hadisnya dhaif ya. Kemudian juga ada hadis ya, hadis yang sahih ya. Qala Abu Abdullah yakni Al-Bukhari, haddatsana ashabuna an Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar qala lakin Abu Hafs Umar qadha. Ibnu Umar pernah berkata, akan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan. Umar kunyahnya adalah Abu Hafs. Umar adalah kunyah siapa? Abu Hafs ya. Karena anak tertuanya adalah Hafsah. Anak tertuanya siapa? Hafsah. Dan dia kunyahnya Abu Hafs. Ketika Ibnu Umar menghikayatkan tentang Umar, dia mengatakan, dia tidak mengatakan tetapi Umar memutuskan demikian, tidak menyebut nama ayah, tapi mengatakan walakin Abu Hafs, dia sebut dulu kunyahnya. Kunyah bapaknya baru namanya. Lakin Abu Hafs Umar qadha, tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan. Ini di antara dalil tentang kebatilan cerita yang beredar bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menangis dan pernah tertawa ya. Ketika mengingat masa jahiliyahnya. Beliau tertawa karena pernah membuat Tuhan dari roti. Kalau beliau lapar, Tuhannya beliau makan ya. Tapi enggak benar ceritanya. Adapun dia pernah menangis karena dia pernah membunuh anak perempuannya. Namun ini tidak benar. Bisa jadi disebarkan oleh orang Syiah karena benci kepada Umar. Di antara dalil akan hal tersebut, anak tertua Umar siapa namanya? Hafsah.
Artinya di masa jahiliyah Hafsah sudah ada. Dan itu bukan kebiasaan Umar membunuh anak perempuan. Kalau dia tukang bunuh anak perempuan dia enggak punya Hafsah. Paham? Dan kunyahnya Abu Hafs. Taib, mungkin sampai di sini saja ya. Jadi saya ingatkan bahwasanya adab terhadap orang tua itu penting dan itu kita tanamkan sama anak-anak. Adab anak-anak. Jadi jangan biarkan anak liar. Teriak-teriak kita jangan biarin. Jangan bilang nanti dia bisa tahu jati dirinya. Masih kecil enggak? Sejak kecil kita kontrol. Kalau enggak lepas kontrol. Kalau lepas kontrol susah kita mengontrolnya. Susah kita mengontrolnya. Oleh karenanya perlu kita mendoktrin kita dan istri kita mendoktrin anak-anak. Anak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita ulang-ulang sehingga anak terdidik dan beradab. Contoh misalnya kalau kita di rumah kemudian adik-adik kita datang, itu paman-pamannya atau bibi-bibinya, kita bilang itu salam sama itu pamanmu. Salam sama ini, salam sama ini, salam sama ini. Kita ajarin. Itu mbah. Mbah kalau mbah datang ingat ya, langsung cium kening mbah. Cium kening mbah, jangan lupa. Kita liatin, kalau dia enggak cium kita tegur. Kamu tadi habis suruh apa tadi? Jadi itu harus harus dilatih. Sehingga mereka terbiasa. Jangan kita terikut dengan kebiasaan orang kota ya. Orang kota yang kebiasaannya seperti orang hutan, jangan diikuti. Kita kontrol anak-anak, ajar mereka untuk apa? Beradab. Sama paman, sama tante hormat. Meskipun mungkin mereka miskin, kita kaya misalnya, tetap harus apa? Itu pamanmu, itu ini. Itu adiknya Abi, itu kakaknya Abi. Itu mbahnya atau ibunya Abi. Jadi kita doktrin sehingga terbawa dalam kehidupan mereka. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.